Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma rzuqnal ikhlas wa fin niyyati wal qaul wal amal. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'al hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nurul absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ahbabana al-kiram dimanapun Anda berada, jumpa lagi di Kunci Lawang. Ada sebuah kisah di mana kisah ini dari syarah Masail Ibnul Jamaah. Jadi ada seorang ulama yang ternama dari Imam Madhab Maliki. Beliau bernama Al-Imam Al-Faqih Al-Alamah Ibnu Jamaah Al-Harawi Al-Maliki yang sekarang ada di daerah Tunisia. Beliau wafat tahun 742 Hijriah. Di mana beliau ini diminta oleh salah seorang muridnya untuk mengarang kitab tasawuf. Kemudian lantas apa yang ia kerjakan, apa yang dia lakukan ketika ada permintaan seperti itu? Beliau justru mengarang kitab tentang jual beli, mengarang kitab tentang hukum-hukum jual beli. Lalu salah seorang dari muridnya ada yang menganggapnya itu aneh dan bertanya kepada beliau, kenapa panjenengan tidak memenuhi permintaan kami untuk menulis atau mengarang kitab tasawuf? Bahkan justru menulis kitab tentang jual beli. Kemudian beliau menjawab, hada huwat tasawuf. Ini adalah kitab tasawuf yang sesungguhnya. Li'anna madarut tasawuf ala aqlil halal. Karena inti dari tasawuf itu sendiri adalah mengkonsumsi dari perkara-perkara yang halal, mengkonsumsi makanan halal, mengkonsumsi dari perkara-perkara yang halal, yakni melakukan sesuatu amal soleh yang sesuai dengan tuntutan syariat, yang sesuai dengan hukum fikih, hukum syariat yang halal. Wa man lam ya'rif ahkamal muamalat la yaslamu. Karena siapapun yang tidak mengetahui hukum-hukum jual beli, hukum-hukum muamalat, la yaslamu, ia tidak selamat. Jadi siapapun yang tidak mengetahui hukum-hukum jual beli yang sesuai dengan tuntunan syariat, maka ia tidak akan selamat dari memakan yang haram. Min aqlil harami birriba wal buyu'i wal fasidah. Nah, jadi mereka tidak akan selamat dari memakan yang haram, dari transaksi-transaksi yang rusak, yang tidak sesuai syariat. Hal ini senada dengan ungkapan atau ibarah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, la yaqudu fi suqina hada, la yaqudu fi suqina hada illa man tafaqqaha fiddin. Tidak boleh, ya, tidaklah patut atau tidak layak bertransaksi atau berdagang, berjual beli di pasar kami ini kecuali orang-orang yang sudah mengetahui hukum-hukum agama, hukum-hukum muamalat, ya, agama, baik hukum akidah maupun fikih, ya, tentang khususnya tentang jual beli.
bagi para pedagang yang akan berdagang di pasar tersebut. Senada dengan dawuh Sayyidina Umar, sebelum melakukan sesuatu, umat Islam diwajibkan untuk mengetahui ya hukum-hukumnya dengan cara apa? Yaitu dengan cara mengaji tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan apa yang akan dilakukannya. Semisal bertani, berdagang, beternak, sewa menyewa, gadai, dan lain sebagainya. Dengan cara mengaji dan mempraktekkan ilmunya, maka siapapun itu, ia adalah sufi, seorang yang sufi sejati. Apapun profesinya. Hal ini senada dengan dawuh dari Al-Imam Al-Junaid Ibnu Muhammad Al-Baghdadi, Sayyid At-Taifah As-Sufiyah, pemimpin kaum sufi di zamannya. Tasawuf bukanlah sekedar qila wa qala. Tasawuf sejati bukan hanya sebatas pengetahuan. Makom tasawuf ini maksudnya begini, dan tokoh fulan mengatakan bahwa makom tasawuf ini maksudnya begini, sama sekali bukan. Jadi dalam ajaran Islam yang agung, menurutnya radhiyallahu an, menurut imam pemimpin kaum sufi di zamannya tersebut, yaitu As-Sayyid At-Taifah As-Sufiyah radhiyallahu an, tasawuf dapat ditemukan dengan menyedikitkan tidur bagi siapapun, yaitu mempraktekkan ilmu agamanya yang telah didapatkannya dengan cara mengaji kepada guru yang sikoh, yang bersanad kepada Rasul, sampai yang bersambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya dengan cara menghidupkan malam, atau qiyamul lail, dengan kegiatan yang bermanfaat, dan memperbanyak beribadah, menahan lapar, dan lain sebagainya. Bagi mereka, kaum sufi yang sejati, yang sesungguhnya atau yang hakiki, perkara yang wajib bagi syariat, menurut syariat, itu telah dilaksanakan, dituntaskan semuanya tanpa terkecuali. Mereka telah lunas meninggalkan perkara yang diharamkan atau yang dilarang. Istiqomah dalam menjalankan ibadah yang sunnah, bahkan perkara yang mubah pun mereka tinggalkan demi terhindar dari perkara yang subhat, ya, samar halal atau haramnya. Jadi tasawuf bukanlah ajaran yang sama sekali terpisah dari fikih. Tasawuf adalah inti dari Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sendiri. Justru fikih adalah landasan utama untuk bertasawuf bagi siapapun, bukan hanya ulama, kiai, atau santri. Tasawuf adalah sofa al-mu'amalah, muamalah yang jernih, berkata, bertindak, berkeyakinan yang jernih, terbebas dari segala hal yang mengotori, yang sesuai dengan tuntunan para ulama kiai yang kompeten, bukan yang keruh, yang tidak bersesuaian dengan ajaran Nabi dimanapun, kapanpun. Jadi intinya adalah tasawuf adalah bagian integral dari fikih itu sendiri. Ya, tanpa ilmu agama yang daruri, ilmu yang hal, ilmu yang paling minim yang wajib diketahui, ilmu yang wajib ain diketahui oleh para mukallaf, maka ketika orang itu tidak mengetahuinya, maka orang itu tidak akan selamat dari perkara yang haram, dari memakan harta yang haram. Jadi ia juga tidak dapat meraih derajat sufi sejati. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, bahwa sufi sejati adalah mempraktekkan intisari dari ilmu agama, dari fikih itu sendiri. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.